semangat pagi Sobat Saham Indonesia, jumpa lagi dengan berita saham terbaru dihadirkan oleh Stock4 Indonesia. Untuk itu, simak sampai habis ya, jangan kemana-mana. Berita pertama kita awali dari komoditi ya, dari minyak dulu nih. OPEC tetap pangkas produksi sehingga harga minyak makin tinggi. Dan untuk CPO harganya meroket 3% lebih sama dengan minyak ya. Sama juga nih dengan harga emas yang naik di awal perdagangan pada hari Senin pagi ini. Sementara untuk batu bara pekan lalu melesat 7% dan kita lihat di dalam pekan ini apakah bakal tembus $400 per ton seperti dahulu. Selanjutnya kita ngomongin tentang Wall Street ya, bursa Amerika yang ditutup bervariasi. Ada yang naik, ada yang turun. Indeks S&P 500 melorot terdampak rilis data tenaga kerja Amerika Serikat. Yang lengkapnya sebagai berikut. Dow Jones naik tipis 0,10%, S&P turun 0,11%, dan Nasdaq turun 0,40%. Itu untuk perdagangan Jumat kemarin ya, dan bursa Asia di hari Jumat terkoreksi nih menjelang rilis data tenaga kerja Amerika Serikat. Sama halnya dengan IHSG di akhir pekan ditutup melemah 0,02%. Saham BBJA, BBRI, dan Gotoh masih menjadi beban, jadi turunnya lumayan. Nah, value-nya akhirnya bisa membuat IHSG turun nih. Nah, sementara untuk pagi ini sebaliknya nih, awal pekan bursa Asia dibuka cerah tapi tidak untuk Nikkei Jepang. Sementara untuk IHSG pagi ini dibuka melemah di tengah kenaikan bursa saham kawasan Asia, namun akhirnya naik hijau dan sekarang melemah lagi nih. Baik, kita lihat dari dalam negeri ada berita apa, yaitu dari Waran nih. 5 waran terstruktur baru siap rilis di bursa efek besok. Ini beritanya kemarin, berarti hari ini ya, simak detailnya. Lagi 5 waran terstruktur ini dikeluarkan oleh RHB Sekuritas ya. Sudah 2 kali sebelum ini mengeluarkan waran terstruktur dan sekarang mengeluarkan lagi. Waran apa aja yang hari ini listing? Yang pertama ada ICBP nih, punya ICBP ya, kode ICBP DRCM3A. Waran ini memiliki harga penawaran 222 per unit dengan harga pelaksanaan 10.500. Untuk jatuh temponya ini sekitar 7 bulan lagi ya. Jumlah waran struktur ini total ada 50 juta unit. Dan berikutnya ada dari BRPT, yaitu kode BRPT DRCM3A. Ini penawarannya 48 per unit, sebanyak lebih banyak nih 200 juta unit. Wow. Sedangkan harga pelaksanaan warannya adalah Rp850 per unit dengan jatuh tempo pada 5 Juni, sama ya, 6 bulanan. Yang ketiga dari Harum, yaitu kodenya HRUM DRCM3A, di mana ini jatuh temponya sama 6 bulan di 5 Juni 2023 dan harga penawarannya itu Rp70 per unit dengan harga pelaksanaan 1.700 sebanyak 200 juta unit, sama kayak waran BRPT tadi ya. Nah, yang kelima ini ada Telkom. Kodenya TLKM DRCM3A dan ditetapkan Rp228 untuk harga penawarannya. Dan harga pelaksanaannya Rp4.000 dan jatuh tempo sama nih 6 bulan ya, 5 Juni 2022. Untuk jumlah unitnya 50 juta unit, sama seperti Indofood atau ICBP. Nah, berikutnya ini mengenai kendaraan listrik ya. Subsidi motor listrik Rp6,5 juta di tahun depan. Berikut 9 merek yang bisa dibeli. Jadi ada beberapa motor listrik yang kita beli itu disubsidi ya oleh pemerintah. Subsidinya tuh 6,5 juta nih. Misalnya harganya 25 juta, maka tinggal 19 juta sekian gitu ya. Nah, berikut ini nih merek-mereknya. Yang pertama ada Gesit. Ini adalah produk dari Wika ya. Motor listrik lainnya yakni Gesit buatan asli Indonesia. Gesit dijual dengan harga mulai 28 jutaan. Jadi kalau dapat subsidi 6,5 tinggal 21,5 juta. Berikutnya ada VR. Nah, ini harganya 21 jutaan nih. Kalau disubsidi 6,5 jadi lumayan nih. Tinggal sekitar 14,5 aja nih. Wah, menarik nih. Oke, kita lihat merek berikutnya adalah United. United selaku produsen sepeda ikut memulai bisnis baru dengan menjual motor listriknya senilai 30 juta. Wow, ini mahal ya. Berarti dia lebih kualitasnya lebih oke nih. Kemudian ada New. Nah, ini dijual 25 jutaan. Ada Davigo, dia dijual 17,47 juta. Ini murah banget nih. Kalau disubsidi 6,5 lumayan, tinggal 11 jutaan. Nah, yang terakhir
terakhir ini ada Volta. Volta ini produksi dari India. Volta ini harganya di bawah 20 juta malahan. Oke deh, semoga kita bisa membelinya ya. Dan ketika dipakai jadi aman nih, lebih praktis ya, nggak pakai ngisi bensin. Nah, bicara mengenai motor listrik nih, ada juga Indi yang sedang produksi. Tadi salah satunya yang terakhir disebutkan ya, yaitu Alfa. Nah, perdana anak usaha Indi lakukan serah terima motor listrik Alfa ke konsumen. Jadi udah bisa dibeli nih, tapi kalau mau dapat subsidi tunggu tahun depan ya, karena subsidinya berlaku mulai tahun depan. Masih dengan emiten produksi kendaraan listrik ada Sliss ya. Ini ada kabar bagus dari Sliss sehingga hari ini dia naik 5% lebih nih sahamnya. Surplus 25% laba bersih gaya abadi Sliss di kuartal 3 tercatat 25,46 miliar rupiah. Laba bersih ini didapatkan memang dari penjualan yang naik 11%. Lalu beban penjualannya turun, jadi dia bisa menghasilkan laba yang melesat ya. Untuk laba sebelum pajaknya itu melesat 26%, namun laba bersihnya 25%. Dari kendaraan darat kita ke kapal ya, kendaraan laut nih ya, ada pelayaran PSSI Pelita Samudra Shipping menambah modal buyback menjadi 300 miliar rupiah. Memang pas banget ya buybacknya, karena harga untuk PSSI sekarang tuh valuasinya udah murah, lumayan ya. Nah, untuk PSSI ini sebelumnya itu kan rencananya cuma 100 miliar aja, sekarang udah ditambah nih menjadi 300 miliar. Jadi siap-siap punya PSSI, nanti habis ini berharap ya harga sahamnya jadi ikut naik. Untuk nilai 300 juta lembar saham ini sama dengan 5,5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan. Berikutnya masih dari perkapalan, ada penyewaan kapal. Ini ada Transco Pacific atau TCPI, di mana TCPI sekarang itu mencari investor strategis untuk menggodok private placement 500 juta lembar. Untuk memuluskan rencana private placement ini nanti akan diadakan RUPS untuk dapat mengantongi restu ya dari para investor, dan RUPS ini akan diadakan di 6 Januari pukul 14 ya, jam 2 siang tahun depan bulan Januari. Selanjutnya dari transportasi laut kita kembali lagi ke transportasi darat. Ada taksi Express Trasindo yang merugi di kuartal 3 ini tereduksi 57%. Sekarang untuk rugi dari taksi ini sisa 13,77 miliar ya, lumayan ya daripada tahun lalu di periode yang sama ruginya 32 miliar lebih. Oke, berikutnya kabar yang kurang bagus nih dari Dewa ya. Defisit bertambah kuartal 3, Dharma Henwa atau Dewa berbalik rugi 8,70 juta US dollar. Ya, ini menukik ya 608%. Wow, jadi yang lainnya batu bara itu pada naik, pada untungnya gila-gilaan, tapi Dewa ini malah menukik 608% labanya, sehingga dari laba menjadi rugi malahan. Di periode yang sama tahun lalu itu dia masih untung ya 1,71 US dollar. Nah, ini kabarnya ini malah bukan membuat sahamnya makin turun nih, malah hari ini naik dia. Itulah ya, saham Bakri memang fenomenal. Oke, next kita ke minyak ya, minyak goreng. Ada SIM Slaba Salim Infomas atau SIM di kuartal 3 ini menembus 896,31 miliar, hampir 1 triliun atau melejit 59%. Dan kabar bagus lainnya, untuk ekuitasnya dia naik, kemudian hutangnya dia malah turun. Oke, kalau gitu selamat untuk SIM ya. Semoga kinerjanya bisa semakin membaik dan menaikkan nih harga sahamnya gitu ya. Harga sahamnya naiknya di situ-situ aja, nanti balik lagi turun. Oke, dari emiten minyak goreng kita ke emiten yang biasa digoreng nih, yaitu ayam ya, ayam goreng ya. Jadi ke Widodo Makmur, dia labanya terkikis 36% di kuartal 3 tahun ini, tersisa 91,09 miliar. Hal ini memang disebabkan karena penjualan bersihnya dia turun ya, walaupun turun tipis. Ada beban ya yang membengkak nih, terutama beban keuangan ya, dia membengkak 68%, jadi wajar saja jika labanya turun. Nah, berikutnya kita ke industri tekstil nih, ada Sril ya yang katanya akan di delisting ya, dan Sril
Ruginya ini terakumulasi 147,76 juta US dollar. Dan sebenarnya kerugian itu sudah menipis ya, sudah turun 84%. Oke, kita tinggalkan berita kurang bagus ya dari Sril dan lain-lainnya tadi. Nah, kita ke perbankan aja nih. Teraktif dalam tingkatkan literasi keuangan, BRI meraih penghargaan LPS Banking Award 2022. Selanjutnya ada dari Bank Asuhan Sri Taher, yaitu Maya, di mana untuk pendongkrak modal, Maya akan naik isu 9,82 miliar dengan rasio 100 dibanding 83. Untuk harga pelaksanaan nanti akan ditentukan, sekarang belum ya. Dan untuk para investor yang akan mendapatkan saham REIK ini nanti yang akan hold sampai tanggal 30 Desember ya, atau cum date-nya di tanggal 30 Desember, kurang 3 minggu lagi. Jadi nanti setiap 100 pemegang saham lama itu akan mendapatkan 83 hak saham REIK, di mana saham REIK ini bisa ditebus tuh dijadikan saham Maya, saham induknya, atau mau dijual di pasar tunai di sesi 1 perdagangan. Bebas ya, terserah di para investor yang dapat ya. Dan ini untuk jumlah lembar sahamnya yang mau dikeluarkan nih ya, untuk saham REIK-nya ini setara dengan 45,36% saham. Lumayan banyak ya, hampir separuhnya. Oke, masih di perbankan ada BJBR ya, atau Bank BJB mendapatkan restu OJK, dia mencaplok 7,15% saham Bank Bengkulu. Jadi untuk tahap pertama ini BJBR mengeluarkan 99,9 miliar, hampir 100 miliar ya. Nanti ada tahap berikutnya, tahap kedua. Dan kalau di total itu sebanyak-banyaknya 250 miliar. Oke, selamat ya buat BJBR, semakin berekspansi ya, semakin mengembangkan usahanya, semoga kinerjanya juga semakin membaik. Nah, berikutnya kita ke digital ya, ada Yellow. Giat melakukan ekspansi, hantarkan penjualan Yellow tembus 1 triliun di kuartal 3. Ini kabar menyenangkan ya, jadi penjualannya naik nih. Apakah laba bersihnya juga naik? Nah, kita lihat. Yap, ternyata laba bersihnya juga naik, walaupun naiknya ya nggak terlalu tinggi ya, dia 7,89% naiknya. Sementara untuk pendapatannya tadi itu naiknya 179,6% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Jadi yang hampir 1 triliun itu naiknya lumayan ya, hampir 200%. Selanjutnya kita ke pertelevisian ya, ada BMTR. Ini jagoannya Pak LKH ya, tapi sepertinya ya untuk emiten-emiten Pak LKH ini laporan keuangannya kurang bagus ya di kuartal 3 ini. Kemarin deal turun yang merugi ya, sekarang BMTR, gimana labanya BMTR ini susut 12%, sisa 851,59 miliar. Hal ini dikarenakan memang pendapatannya turun ya, 7,35%. Namun ada karena beban umum dan administrasinya itu bengkak, kemudian ada kerugian kurs mata uang asing juga yang naik gitu ya, akhirnya labanya susut. Nah, berikutnya kita ke properti ya. Ada Esta Multi Usaha atau kita biasa sebut Esta, malah menanggung rugi per September 2022. Jadi Esta sekarang ini merugi 3 miliar dibandingkan periode yang sama. Itu kemarin masih mencatatkan laba ya. Walaupun labanya juga nggak terlalu besar ya, cuma 162 juta, tapi lumayan nih, nggak rugi, tapi kuartal ini malah rugi. Padahal secara pendapatan itu dia melonjaknya cukup tinggi, 305% nih, menjadi 29 miliar. Namun lagi-lagi ya, karena beban yang meningkat nih ya, terutama beban umum dan administrasi yang meningkatnya itu 290%. Nah, akhirnya nih jadi rugi. Oke deh, semoga setelah ini Esta bisa makin membaik kinerjanya. Yang belum tahu nih, Esta adalah emiten yang berfokus pada properti ya, seperti hotel, ruko komersial di berbagai kota di Indonesia. Ini didirikan tahun 2011, berarti udah 11 tahun. Dan nama hotelnya juga cukup populer ya, yaitu mengelola perusahaan Hotel 88. Nah, itu kan sering banget di Surabaya juga ada, di beberapa kota lain juga ada. Nah, tapi di tahun 2019 ini dia juga merambah ke bisnis rental kendaraan ya, jadi untuk mendukung unit-unit properti yang udah dimiliki nih. Nah, oke. Semoga setelah ini bisa memperbaiki kinerjanya ya untuk Esta. Dan berikutnya ada DGIK. Ini ke konstruksi ya kita ya. Nusa Konstruksi di kuartal 3 ini juga sama nih, ngedrop 730% sehingga berbalik rugi 9,65 miliar. Jadi nasibnya berbeda dengan para emiten konstruksi lainnya yang pada untung ya, DGIK ini malah jadi rugi.
Dan penyebabnya sama, pendapatan naik tapi bebannya juga naik tinggi. Nah, akhirnya bisa menjadi rugi nih. Oke, kita tinggalkan kabar emiten ya. Kita ke aksi korporasi. Ini kesimpulan aja ya dari aksi korporasi yang sudah sebagian kita bahas, dan ini sudah kita cantumkan di grup Telegram kita, yaitu Forum Trader dan Investor SFI. Nah, contohnya nih, ada daftar perusahaan yang akan melakukan rekisu, yaitu ada BABP, BGTG ya. Ini lengkap nih dengan jadwalnya, rasionya, jadwal kumdet ya, dan tradingnya dan sebagainya. Ada juga Bina juga mengorek isu ya, siapa yang berminat silahkan ikut. Nah, kemudian ada juga daftar perusahaan yang akan melakukan RUPS, yaitu ada Tifa ya, Tifa Finance. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat. Jangan lupa jika ingin bergabung bersama komunitas Stock for Indonesia bisa menghubungi hotline kami di kolom deskripsi. Sampai jumpa dan semoga sehat selalu. Go Financial Freedom.